Kita akan melakukan pemeriksaan Leopard. Leopard ada 4 pemeriksaan, Leopard 1, 2, 3, dan 4. Leopard 1, 2, dan 3, pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dan menghadap ke muka pasien. Dan Leopard 4 tetap berdiri di sebelah kanan pasien tapi menghadap ke bagian bawah. Leopard 1 adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri. Dengan kedua tangan pada bagian fundus, kemudian memeriksa juga bagian janin yang berada di daerah fundus. Leopard 2 untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi kanan atau sisi kiri ibu dengan cara kedua tangan di bagian sisi kanan dan kiri dan menekan secara bergantian untuk mengetahui bagian bayi. Leopard 3 adalah untuk menentukan bagian bayi yang berada di bawah dan apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian melakukan Leopard 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki dengan kedua tangan pada bagian bawah untuk menentukan bagian bayi yang sudah masuk pintu atas panggul seberapa banyak. Ketika bagian bayi belum masuk, maka ujung jari akan menyatu. Ini disebut dengan konvergen. Ketika bagian bayi sudah ada yang masuk pintu atas panggul, maka jari-jari ada yang tidak menyatu sehingga disebut divergen. Pemantauan DJJ bayi. Pastikan daerah jantung bayi, yaitu bisa dilihat dari pemeriksaan Leopard 2, apakah punggung bayi berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jika di sebelah kanan, maka dilakukan penempelan alat Lennox pada jantung bayi dekat, kemudian tempelkan dan dengarkan detak jantung bayi. Sebelum melakukan penolongan persalinan, dilakukan 3 persiapan. Persiapan pasien, persiapan penolong, dan persiapan alat. Persiapan pasien, pasien tidur di tempat tidur dengan fleksi pada sumbu paha dan sumbu lutut. Ini dinamakan dengan posisi litotomi. Kemudian pasien diposisikan senyaman mungkin. Dilakukan persiapan penolong, yaitu memakai APD, menggunakan masker, penutup kepala, dan pelindung muka atau kacamata. Mencuci tangan dengan air bersih, menggunakan handscoon, membersihkan vulva dan vagina mulai dari bagian depan ke arah belakang. Pertama, dibuang. Ambil lagi, lakukan hal yang sama dari depan ke arah belakang. Buang. Kemudian juga dilakukan disinfektan pada daerah perut bawah dan paha. Dua kali, ya.
Ibu hamil dipimpin mengedan pada saat puncak HIS dengan cara diajarkan mengedan pada bagian bawah perut seperti buang air besar. Ketika ibu sudah mengedan, terus kemudian kepala belum lahir, dan HIS tidak adekuat, maka dilakukan pemantauan DJJ bayi. Melihat perineum. Jika perineum kaku, ketika kepala bayi sudah mendorong perineum, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan episiotomi, yaitu bisa ke arah mediolateral. Melahirkan kepala bayi. Saat subocciput sebagai hipomoklion, tangan kiri di atas kepala untuk menahan defleksi kepala dan tangan kanan menahan perineum. Ketika kepala bayi sudah lahir, dilakukan pembersihan muka dan mulut bayi. Kemudian dilakukan evaluasi adakah lilitan pada leher bayi. Ketika ada belitan tali pusat pada leher, dilakukan pelonggaran. Jika pelonggaran dirasa ketat sekali, maka dilakukan pengekleman atau pemotongan tali pusat. Setelah putar paksi luar dengan cara biparietal, dilakukan pemegangan kepala bayi, yaitu tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Dilakukan tarikan curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, kemudian curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Dilakukan sangga susur, nyangga dan menyusuri untuk melahirkan badan dan ekstremitas bayi. Melakukan sangga susur untuk melahirkan badan bayi. Tangan kiri menyangga dan tangan kanan menyusuri. Kemudian bayi diletakkan pada perut ibu. Dilakukan evaluasi pada bayi Apgar skornya. Dilakukan pengekleman tali pusat pada sisi bayi sekitar 5 cm dari umbilikus. Kemudian pengekleman pada tali pusat dan dilakukan pemotongan. Dilakukan penggantian handuk bayi dengan yang kering dan diselimuti. Kemudian dilakukan evaluasi pada uterus untuk memastikan bayi sudah lahir semua atau tidak ada bayi kembar. Kemudian kita memasuki kala 3, yaitu untuk melahirkan plasenta. Dilakukan manajemen aktif kala 3, yang pertama melakukan masase pundus uteri, meregangkan tali pusat terkendali, dan pemberian oksitosin. Lakukan penyuntikan oksitosin pada paha bagian luar ibu. Dilakukan masase pundus uteri dan peregangan tali pusat terkendali. Lakukan evaluasi kandung kemih. Jika kandung kemih penuh, dilakukan pengosongan kandung kemih dengan menggunakan kateter. Tanda dari pelepasan plasenta pada insersinya adalah tali pusat sudah mulai memanjang, adanya keluar darah dari introitus vagina dengan banyak, kemudian tinggi pundus uteri sudah mulai turun. Kemudian tetap dilakukan peregangan tali pusat sampai plasenta lahir. Kemudian dilakukan tarikan secara pelan untuk melahirkan semua bagian plasenta. Kemudian dilakukan evaluasi pada plasenta. Apakah ada plasenta yang tertinggal atau tidak? Atau plasenta sudah lengkap dengan cara diusap, dibersihkan, kemudian dilihat kotiledonnya. Jika 15 menit
skala 3 plasenta belum lahir, maka dilakukan penyuntikan kembali oksitosin sebanyak 10 intraunit. Jika pada evaluasi ditemukan plasenta tidak lengkap atau ada bagian kotiledon yang lepas, maka dilakukan evaluasi kembali di dalam uterus. Lakukan masase uterus lagi pada bagian fundus untuk memastikan kontraksi baik. Dilakukan pemantauan pendarahan pada vagina, apakah ada luka di jalan lahir atau luka bekas episiotomi. Jika kontraksi uterus kurang baik, maka bisa diberikan metil ergometrin intramuskular.